Halo sahabat MKA dan juga sahabat Nusantara. Seperti janji saya, kita bakal kembali bahas Dasar-Sila Bandung. Sekarang ini udah masuk sila ke 7 bareng sama Pak Desmond lagi gitu. Kita ini bukan podcast, saya bilang storytelling. Kita storytelling tentang Dasar-Sila Bandung, sila ke 7, yang ternyata ini masih mengenai peaceful coexistence. Wes, canggih banget kan anak nature science tahu peaceful coexistence. Udah nyontek kemarin dari Bapak. Saya bacain sila nomor 7-nya ya. Bahasa Inggrisnya. Refraining from act or threat of aggression or the use of force against the territorial integrity or political independence of any country. Bahasa Indonesianya, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya disuruh jelasin peaceful coexistence yang ini, saya juga harus belajar dulu. Ada Pak Desmond. Ini yang kali ini nih yang 7, sejarahnya gimana? Ini sebenarnya kembali lagi ke yang 5 prinsip peaceful coexistence. Yang pertama kan menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, tidak boleh agresi. Yang ketiga, tidak boleh intervensi. Yang keempat, harus damai dan keuntungan bersama. Kalau itu terwujud, peaceful coexistence. Nah, itu dipertegas di sila ke-7. Sebenarnya latar belakangnya begini. Pada saat itu kan ada perang Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Terus ada Korea Utara, Korea Selatan. Masih kan sampai sekarang? Masih. Oh, iya. Yaman Utara, Yaman Selatan pada saat itu sebagai rembesan-rembesan dari perang dingin gitu. Oh. Dari latar belakang. Terus ada pidato dari ketua delegasi Thailand pada saat sidang pembukaan, Pangeran Wan. Dia tuh ngomong kayak gini, pas di komite politik dia ngomong, itu intervensi itu terasa loh oleh kami kayak gitu, karena di perbatasan Thailand itu ada orang-orang yang dilatih dari kekuatan asing katanya untuk bisa angkat senjata dan tujuannya adalah untuk melawan kami di dalam negeri. Nah, ini adalah bagaimana cara mencegah ini katanya kan gitu. Kemudian ada lagi beberapa yang menyampaikan fakta bahwa misalnya di perbatasan Korea Utara, Korea Selatan, konflik itu mengancam keperdamaian di kawasan Asia Timur misalnya seperti China, itu. Ya. China dan Jepang kan waktu itu China, merasa tidak mau juga dilibatkan dalam masalah ini gitu, karena itu dianggap sebagai urusan subkawasan dua negara itu. Nah, muncul pendapat-pendapat seperti ini, makanya ditegaskan melalui sila ke-7 tadi yang menekankan bahwa tidak boleh melakukan agresi, intervensi menggunakan kekuatan senjata atau mempengaruhi prinsip politik di negara dimaksud gitu. Seperti kalau Bu Dahlia dulu kan pernah mengatakan kita bantu tapi tidak mencampuri urusan politik dalam negerinya kan seperti itu. Nah, itu sudah dari Dasar-Sila Bandung sejak tahun 1955, karena di dalam terutama pada kalimat political itu, karena perang dingin itu kan perang ideologi. Ya. Jadi usaha untuk terus mempengaruhi. Jadi ada satu yang kegelisahan yang disampaikan oleh Sir John Kotelawala waktu itu. Salah satu latar belakang sila ke-7 ini, dia ngomong gini, lihat itu di Eropa Tengah dan Eropa Timur, bahkan matahari pun tidak terlihat. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ideologi dari blok timur kayak gitu. Terus bahkan dia lebih mendramatisir lagi Sir John Kotelawala itu dalam pidatonya, rintihan-rintihan mereka yang di bawah tekanan pemerintah asing itu tidak terdengar katanya. Jangankan terdengar, matahari saja tidak terlihat di kawasan itu. Nah, itu pidato ini pada saat itu ditujukan ke arah Perdana Menteri Zhou Enlai dari China kan. Pada saat itu China dianggap di mata para negara peserta konferensi Asia Afrika yang lain kan dekat dengan blok timur pada saat itu. Negara Asia Afrika yang paling dekat dengan blok timur ya Anda ini, itu terjadi pada
hari Kamis tanggal 21 April 1955. Karena terjadi terjadi wacana-wacana seperti ini, makanya kemudian dibentuklah satu komite khusus namanya komite yang membahas tentang kolonialisme. Nah, yang membahas kolonialisme ini salah satunya yang tidak pernah ketemu sampai akhirnya ketemu itu, bahwa bentuk-bentuk penjajahan itu bukan cuman kehadiran negara, tetapi juga pengaruh ideologi yang mengkooptasi atau mempengaruhi politik sebuah negara. Itu yang ditekankan dari sila ke-7. Memang pada saat itu konteksnya nyambung banget, karena persaingan antara blok barat dan blok timur itu kan isunya ideologi. Oke. Nah, sampai kalau di zaman sekarang masih ada nggak? Kalau sekarang kan bukan lagi geopolitik, sekarang isunya kan geoekonomi. Jadi mungkin relevansinya masih ada, tapi tidak serelevan seperti geoekonomi sekarang. Mungkin kalau dulu ke arah senjata, perang, mungkin sekarang ke arah teknologi atau jualan. Sekarang ke proteksionisme dalam perdagangan, sekarang kan kayak gitu. Iya. Tapi masih nafasnya masih sama lah ya. Nafasnya ya pasti ada adjustment. Ya, masih ya. Karena tentu kita dalam kerjasama dengan negara lain hanya berhenti sampai perdagangan. Kalau menurut sila ke-7 tidak ikut campur dalam urusan dalam negerinya, apalagi mempengaruhi prinsip politik di negara itu. Nah, dari tahun 55 sampai sekarang 2002, ada nggak sih negara anggota yang melanggar? Ya sila 7 deh gitu. Oh gitu. Kalau pernah ada nggak sih, yang nggak usah disebutin lah negaranya mana, tapi pernah ada nggak sih misalkan negara yang mungkin bandel atau mungkin hilaf gitu, lupa? Justru yang kebanyakan terjadi itu justru datang dari yang kuat ke yang kurang kuat. Ya seperti yang dari kisah di Afrika gitu. Negara baru merdeka langsung terpolarisasi, terkutub menjadi satu pro ke blok barat, satu pro ke blok timur. Padahal mereka sendiri sebenarnya harusnya kan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan misalnya seperti itu. Terus Timur Tengah, Timur Tengah itu begitu selesai Perang Dunia Kedua itu kan terjadi polarisasi di masa Perang Dingin. Ada negara-negara yang bentuknya itu kan monarki, disebut dengan Kauniyah State Nation, adalah satu lagi disebut dengan Watoniyah State Nation. Nah, yang kelompok Kauniyah ini kan cenderung mendekat ke blok barat karena apa? Kalau mendekat ke blok timur nggak mungkin, karena blok timur kan menolak monarki kan gitu. Sementara yang Watoniyah State Nation yang konstitusional pada saat itu cenderung mendekat ke blok timur. Sebenarnya pintu masuknya itu di situ, intervensi ideologi dari sistem internasional masuk ke dalam sistem nasional. Oke. Sebenarnya ya ada contoh gampang sih kalau dibahas sekarang, tapi di luar Asia Afrika gitu. Jadi saya lagi mikir juga ini contohnya apa gitu, supaya nggak bahas dua negara itulah. Tentang ya tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan. Itu mungkin saya boleh nambahin. Secara ekologikal ya itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia kita punya satu langkah pemikiran yang ya kita dibeli akal. Akal itu adalah kemampuan berpikir. Otaknya mampu menganalisa data sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, balik lagi, manusia adalah binatang. Kita dalam taksonomi kan masuknya animalia ya gitu. Dan ya perebutan wilayah, perebutan wilayah, terus integritas teritorial gitu. Itu sebenarnya sangat alami, sangat natural, karena semua binatang melakukan hal tersebut. Apalagi kita juga salah satu termasuk manusia itu termasuk apex predator gitu. Nah, apa sih yang membedakan manusia dengan binatang yang lainnya adalah kita bisa melakukan hal-hal seperti ini, kita bisa berkompromi, kita bisa menghasilkan suatu kesepakatan bersama, kita bisa bermusyawarah mufakat gitu. Itulah pembedanya manusia gitu. Jadi kalau misalkan mungkin terlalu kasar bagi saya ngomong, kalau misalkan kita melakukan agresi untuk mengambil suatu wilayah gitu, itu
apa bedanya juga dengan Homo sapien di era ribuan atau 20-30 ribu tahun yang lalu gitu. Karena ya pada saat itu bahasa juga belum tercipta, pola komunikasi dan jumlahnya juga kita nggak banyak gitu. Ya justru gini, dari sampai tahun 1800-an saat ada kolonialisme itu ya itu menunjukkan bahwa manusia masih sangat binatang sebetulnya. Tapi dengan adanya si peaceful coexistence ini gitu, itu menunjukkan bahwa kita tuh layak dikatakan sebagai makhluk paling sempurna. Kalau saya pinjem dari kitab-kitab agama gitu ya, sebagai makhluk paling sempurna adalah kemampuan berpikir kita, menghasilkan akal dan menciptakan hal-hal seperti ini gitu. Dan yang ternyata adanya di Dasasila Bandung gitu, di kampung kita sendiri gitu. Ya itu jujur aja saya amazing juga gitu, dapat insight seperti ini dari Pak Desmond dan teman-teman semua gitu ya. Ya mungkin ada lagi Pak, gimana? Ya, saya sepakat dengan barusan yang diceritain Kang Balki itu, disebut sebagai puncak peradaban. Jadi kalau dalam filsafat politik, negara itu adalah puncak penemuan dalam ilmu politik, negara bangsa itu menurut konsep Westphalian 1648. Karena setelah lahir konsep negara bangsa itu, lahir konsep negara merdeka kan gitu. Terus lahir konsep hukum internasional, lahir konsep hukum diplomatik, lahir konsep perjanjian internasional. Sejak apa? Sejak ada penemuan konsep negara bangsa setelah perundingan Westphalen tahun 1648 di Eropa. Nah, setelah itu negara ini kan berkonflik. Yeah. Kemungkinannya kan cuma dua hubungan antar negara. Kalau nggak konflik, kerjasama. Padahal kan sifat itu kan kalau negara dilihat menurut Thucydides, Thomas Hobbes misalnya, selalu dianggap Morgenthau misalnya. Negara itu kan dianggap ya seperti Kang Balki tadi, homo hominis lupus. Gitu. Jadi negara itu dianggap sebagai pemangsa negara yang lainnya. Dia bisa bersikap rasional, dia juga bisa bersikap irasional. Karena apa? Demi kepentingan nasional atau national interest, dia bisa melakukan apapun, mau yang rasional ataupun yang irasional. Yang penting national interest-nya tercapai. Nah, dalam situasi seperti itu, sistem internasional itu kan terbentuk oleh apa? Oleh, kalau ekosistem menurut pendekatan Kang Balki, satu dunia ini satu ekosistem, terjadi sebuah sistem internasional yang berlaku akibat perilaku hewan-hewan di dalam ekosistem itu gitu kan, misalnya perebutan wilayah dan lain-lain. Kita datang dengan konsep peaceful coexistence. Sila ke-7 tadi, salah satunya. Jadi menurut saya dalam penemuan perdamaian dunia, salah satu kan peaceful coexistence ada menurut blok barat, ada menurut blok timur. Nah, yang menurut dari konferensi Asia Afrika yang seperti tadi, sila ke-5, 6, dan 7. Ini adalah penemuan tertinggi dalam perdamaian. Ya, karena rasanya sangat universal ya. Ya. Mau negara manapun, bangsa barat sekalipun gitu, rasanya untuk untuk melakukan, atau bukan melakukan, mengamalkan, saya takut salah ngomong juga nih. Kalau mengamalkan sila 7 itu rasanya semua negara juga bisa. Itu, dan justru perdamaian bisa tercipta kalau ada peaceful coexistence tersebut. Kalau mengamalkan Dasasila Bandung yang tercipta di negara kita sendiri gitu loh, bukan dari luar gitu yang yang ya secara pamornya lebih gede lah gitu ya. Godaan terhadap upaya mempertahankan peaceful coexistence ini kan tadi sikap rasional dan irasional diakui bagi negara yang ingin mencapai kepentingan nasionalnya. Itu kan cara pandang khusus tertentu yang kata Kang Balki umumnya berlaku bagi negara-negara yang punya kekuatan yang lebih besar kayak gitu. Sementara bagi sebagian besar kan menginginkan apa? Menginginkan agar kita hidup berdampingan secara damai aja deh gitu. Kan keperluan kita kalau tidak bisa dicapai melalui perang kan bisa dicapai melalui kerjasama. Ya, betul. Tadi
tentang negara bangsa itu maksudnya apa? Ya, jadi dulu itu kan Eropa itu perang 30 tahun karena penyebabnya setelah diobservasi oleh mereka karena batas wilayah kerajaan-kerajaan di Austria Habsburg misalnya setelah keruntuhan Romawi itu kan makin dikuasai oleh baron, pemilik tanah, mereka punya tentara bayaran, mercenaries, sehingga muncul konflik-konflik. Misalnya batas wilayah yang tidak jelas menyebabkan perebutan batas wilayah. Selama 30 tahun lebih konflik itu sampai munculnya kemudian berujung kepada perundingan di kota Westphalian di Jerman 1648. Itu perwakilan 30 negara kerajaan-kerajaan di Eropa, belum ada konsep state nation ya, baru nation saja pada saat itu. Terus mereka sepakat yang pertama ya sama seperti isi peaceful coexistence, menghormati batas wilayah. Jadi ada statuta. Nah, statuta itu muncul ke kata state nation, nation yang punya statuta. Oh. Itu aja. Jadi ada batas wilayah yang jelas gitu. Dan di batas wilayah itu harus apa yang dihormati? Tidak boleh melakukan agresi, tidak boleh melakukan intervensi, dan kita harus melakukan kerjasama untuk mencapai perdamaian. Dari situ konsep itu. Kalau konsep bangsa itu ada René, namanya orang Prancis, filsuf Prancis, dibaca oleh Bung Karno, Bung Hatta, para tokoh bangsa ini, judulnya itu Qu'est-ce qu'une nation? Apakah sebuah bangsa? Jadi misalnya kayak bangsa Indonesia sekarang, sebenarnya kan bangsa Indonesia ini ada kaki-kaki bangsa, suku-suku bangsa, gitu kan? Ada bangsa Aceh, suku bangsa Aceh, semua sampai ke Papua, kita bersepakat menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Itu kan pidato Bung Karno 1 Juni menjelaskan tentang persatuan Indonesia. Nah, kemudian kalau Eropa kan bangsa Jerman, bahasa Jerman, Republik Jerman, negara Jerman. Beda kan konsepnya dengan di sini, one state, one nation. Nah, kenapa saya nanya tadi tentang negara bangsa, ya. state nation. State nations. Ya karena itu memang salah satu yang unik juga dan mungkin ada kaitannya dengan KA ya. Karena bangsa, saya pinjem yang di sana deh ya gitu. Yugoslav itu artinya Slav bagian selatan. Yugo itu selatan. Jadi sukunya Slavik di bagian letaknya di bagian selatan. Kalau Slavnya utara itu bisa Uni Soviet. Gitu. Ada macam-macam juga, ada ya Ukrainian misalnya, ada Rusia gitu. Terus nah kita bahas di Yugoslavnya itu dulu itu Yugoslav itu konsepnya mirip seperti Indonesia. Multi bangsa, satu negara. Jadi memang ada bangsa Serb, ada Hrvat, ada Sloven, Makedon, terus ada apa lagi lah gitu, pokoknya yang ada di situ banyak gitu. Nah, ternyata ketika saya lihat di Eropa itu semuanya sama, seperti itu. Nah, Indonesia itu ya konsepnya seperti Yugoslav tadi gitu. Ada satu negara multi bangsa, tapi mereka mau bersatu, gitu. Nah, mungkin saya juga nggak tahu gimana ceritanya, ini saya hanya imajinasi aja. Mungkin salah satu idenya Dasasila Bandung, idenya persatuan bangsa ini, ya karena kita hidup selalu berdampingan dengan suku bangsa yang lain. Sunda dengan Dayak, dengan Jawa, Jogja mungkin, dengan Bugis, dengan Papua gitu. Kita semua bersatu dalam satu nama gitu, menjadi sebuah bangsa yang baru, yaitu bangsa Indonesia gitu. Sedangkan kalau negara multi bangsa yang lain itu udah terpecah-pecah gitu. Mungkin Indonesia salah satu negara multi bangsa terakhir yang ada di dunia, mungkin kurang lebih seperti itu gitu. Nah, bisa nggak sih itu ide seperti itu? Bisa banget kalau Kang Balki dan teman-teman membaca urutan Dasasila Bandung itu, kan dimulai dari mengakui hak asasi manusia dulu, terus naik ke hak segala bangsa kan, semua ras dan bangsa setara katanya, baru ngomong negara masuk. Nah, negara ini kalau sudah diakui, semua harus hidup berdampingan
secara damai. Puncaknya kan yang ke-7. Nanti yang ke-8, ke-9, 10 kan ngomong tentang hukum internasional, mengenai peran dan kewajiban di dalam sistem internasional. Jadi Dasar-Sila Bandung itu memang kalau dibaca dari satu, dia meletakkan dulu pengakuan hak asasi manusia berdasarkan Piagam PBB, terus naik lagi gitu secara bertahap gitu, secara berjenjang mengakui kesetaraan ras dan semua bangsa, terus naik lagi ke negara. Terus negara-negara harus bagaimana? Negara-negara tidak boleh diintervensi, tidak boleh diagresi, harus dihormati kedaulatannya. Naik lagi, semua harus mempunyai prinsip yang sama, yaitu boleh bekerja sama militer, tapi hanya untuk diri sendiri, rendahkan egomu tadi kan kita ngomong. Sampai puncaknya sekarang yang ke-7, jangan mempengaruhi ideologi urusan politik dalam negeri negara lain. Jadi dimulai dari dari individu, naik ke bangsa, naik sampai ke aturan yang mengatur hubungan antar bangsa. Ya, canggih banget itu. Jadi ini futuristik dan kayaknya mau sampai kapanpun gitu ya. Apalagi dengan equality-nya tadi ya, equality member KAA-nya gitu. Jadi ya long lasting, dan untuk tahun 55 saya mikirnya ini futuristik banget gitu ya, saat Eropa baru berbicara humanity di 2010-an kurang lebih ya. Ternyata kita udah berbicara humanity di tahun 55. Tahun 1955. Ya itu terus ada ya peran Pak Ali juga gitu. Nah, gitu sahabat MKA dan juga sahabat Nusantara dan sahabat-sahabat lain yang nonton atau dengerin Podium ini, podcast di museum. Kita udah sampai sila 7 bareng sama Pak Desmond. Sebenarnya masih banyak obrolan yang seru gitu, masih banyak pertanyaan, tapi karena durasi juga mungkin kita bisa bikin next episode atau di episode lain kali gitu ya. Karena masih banyak banget obrolannya tentang Dasar-Sila Bandung dan KAA ini gitu, lalu relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan berbangsanya juga gitu. Mungkin Pak Desmond punya closing statement mengenai Sila 7 ini apa nih? Iya, Sila 7 ini kan mengingatkan kita supaya untuk terus menghormati batas-batas batas-batas urusan dalam negeri negara lain. Jadi hal yang paling terpenting adalah mungkin apa yang bisa disebut oleh Bung Karno itu freedom and peace are interdependent katanya. Jadi saat perdamaian dan kemerdekaan itu bergantung satu sama lain. Jadi ketika kita sudah meraih kemerdekaan, maka berikutnya adalah untuk mengisi pembangunan kita harus merawat perdamaian. Bagaimana cara merawat perdamaian yang paling sederhana adalah dengan menghormati satu sama lain. Saling menghormati, ya itu poin dari sila nomor 7 ya, gitu ya. Saling menghormati. Jadi kita pun di keseharian kita harus saling menghormati satu sama lain. Jangan arogan, ego juga tadi dengan sila nomor 6 kalau nggak salah. Jadi ya itulah peaceful coexistence, seru banget, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.